Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Hari ini akan menceritakan sedikit ya, tentang sebuah buku yang bagus. Bukunya Om Deddy Corbuzier. Judulnya OCD, Obsessive Corbuzier Diet. Ya, ini disebut sebagai number one controversial diet. Saya cerita sedikit tentang pengalaman saya membaca buku beberapa waktu yang lalu, The Complete Guide of Fasting dari Jimmy Moore dan Jason Fung, yang berbicara bagaimana puasa itu bisa menyembuhkan, bisa memberikan kesehatan yang maksimal. Ini kan habis bulan Ramadan juga, habis bulan Syawal selesai. Tadi pagi saya juga cerita sama anak-anak tentang masalah ini, puasa. Nah, di sini itu disampaikan, Deddy Corbuzier nih nulis di grup di halaman belakangnya, saya bacakan ya. Anda mungkin tahu perubahan tubuh saya dari media, jadi keren. Ya tuh. Namun apakah Anda tahu rahasianya? Puasa, katanya. Saya tidak berpuasa demi menulis buku ini. Saya berpuasa untuk tujuan saya, yakni menghilangkan obesitas. Ini mirip banget dengan kalimatnya si Jason Fung dan Jimmy Moore yang ditulis, bukunya sudah ditulis beberapa tahun yang lalu. Jadi saat ini problem utama teman-teman itu di obesitas ya, kelebihan berat badan, itu adalah mereka mengalami obesitas lalu mengalami gangguan metabolisme, diantaranya itu diabetes, mengalami poliuri, sering pipis, polifagi, sering lapar, polidipsi, sering haus, sering lapar, sering haus, sering buang air kecil. Itu adalah gejala spesifik untuk kasus-kasus diabetes yang umumnya terjadi akibat diabetes tipe 2 ya. Diabetes tipe 2 yang umumnya akibat sensitivitas insulin yang berkurang. Jadi insulin dalam tubuh kita fungsinya mengubah gula darah menjadi gula otot. Nah, kalau kita minum, misalnya ada pasien minum metformin, itu tujuannya meningkatkan jumlah perubahan gula darah menjadi gula otot dan meningkatkan pembakaran gula otot. Tapi kalau minum metformin diem bae, nggak ngapa-ngapain, nggak aktivitas, gulanya tidak terbakar, obatnya tidak efektif gitu loh. Jadi walaupun minum obat patuh tapi tidak efektif. Kenapa? Karena metformin si biguanida ini tidak berfungsi secara maksimal. Ada juga yang lain, namanya itu insulin. Beberapa orang yang nilai HbA1c, HbA1c itu nilai untuk sebagai parameter yang ada dalam darah untuk mengecek apakah seseorang itu memerlukan insulin atau tidak. Kalau nilainya itu insulin tambahan, karena kan tadi sensitivitas insulinnya itu berkurang. Jadi ketika diberikan insulin yang baru, tujuannya agar insulin itu lebih efektif bekerja untuk mengubah gula darah menjadi gula otot, begitu ya. Nah, ternyata kemudian beberapa orang yang mengalami diabetes itu nilai HbA1c-nya itu lebih dari 6,5, ada yang mengatakan harus di atas 7%, ada juga yang beberapa dokter itu dalam kondisi 6% saja sudah dikasihkan atau bahkan kurang dari itu sudah diberikan. Cuma ini kalau kata Jimmy Moore dan Jason Fung berisiko besar. Sebab apa? Pemberian insulin pada kasus pasien yang beta HCG-nya kurang dari 7% itu membuat pasien itu manja. Dan efek samping dari insulin itu sendiri juga berbahaya. Karena begini, insulin itu efek sampingnya adalah obesitas. Obesitas menyebabkan diabetes mellitus tipe 2 yang kekurangan sensitivitas insulinnya berkurang. Diabetes mellitus tipe 2 diberi tambahan insulin. Insulin menyebabkan obesitas, obesitas menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Terus begitu. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat ternyata insulin tidak memberikan pengobatan yang benar. Makanya di apotek NHBC nggak jualan insulin. Nah itu alasannya kenapa apotek NHBC tidak jualan insulin. Bukan kami tidak ingin membantu pasien. Masa nggak ingin bantu pasien, harusnya sedia insulin. Enggak. Bagi kami, bagi saya, bagi Dea dan teman-teman apoteker di apotek NHBC, insulin ini bukan cara yang efektif, yang benar untuk menangani diabetes. Terus yang bener piye Mas Arif? Sing bener puasa. Dudu aku tok sing ngomong.
Saya ngomong sapa? Jimmy Moore, Jason Fung, Hans Chandra, dan India idola teman-teman ini kan, Deddy Corbuzier, asik gitu ya. Jadi dia bilang nih, teman-teman di gym selalu memikirkan berat badan dan tidak berhenti mencari pola makan yang bersih dan sehat. Jangan tanya rasa makanan mereka, karena menurut saya tidak ada makanan sehat yang betul-betul lezat. Muncul pertanyaan, apa benar harus makan sesering mungkin dalam porsi kecil untuk menurunkan berat badan? Apakah kalau kita tidak makan dalam 24 jam kita bisa sakit bahkan pingsan? Apakah tidak mengkonsumsi makanan berarti mengurangi massa otot? Nah, semua itu adalah mitos, kata Om Deddy Corbuzier. Nah, bagaimana caranya diceritakan di sini? Ceritanya di sini itu bicara tentang bagaimana dia melaksanakan puasa sebagai diet paling bagus dan paling efektif, paling baik untuk mengatasi obesitas yang dia alami. Nah, itu intinya. Jadi orang kadang perlu obat loh. Sing utama itu adalah puasa gitu. Jadi ini tuh sekilas itu seperti itu aja, sebenarnya puasa. Kalau yang misalnya teman-teman nanti ingin detail itu namanya intermittent fasting. Jadi mengatur jarak makan. Sebenarnya ya ada mengatur jarak makan, ada juga mengatur ini apa itu namanya? Celah. Jadi misalnya intermittent fastingnya itu atau puasa berjeda itu ya, itu misalnya hanya makan ketika pagi sampai siang. Jadi misalnya jam 8 pagi atau jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Setelah itu dari jam 2 siang sampai besok pagi jam 8 itu nggak makan. Itu intermittent fasting. Nah, kalau kita orang muslim itu biasanya puasanya itu makan itu boleh antara maghrib sampai subuh. Nah, setelah itu dari sejak subuh sampai terbenam matahari itu tidak makan apapun. Nah, gitu. Terus kalau tadi yang intermittent fasting itu tidak makan tapi tetap minum. Tapi kalau puasa yang orang muslim itu dia tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan badan, tidak mengkonsumsi makanan atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu bedanya. Apakah lebih bagus? Yo sebenarnya kalau dilihat dari segi kesehatan saja, yo cukup hanya dari puasa makan, tapi tetap minum. Mau berhubungan badan yo silahkan. Itu kalau puasanya intermittent fasting. Atau membatalkan puasa yang lain lah, arep miso-miso atau apa boleh gitu kan. Itu kalau sekedar intermittent fasting ya makanan toh. Tapi kalau yang orang muslim itu dia tujuannya nggak cuma sehat di badan tapi juga sehat pikiran, sehat di jiwa gitu loh, ya kan. Nah, intinya di situ bedanya kalau puasanya Deddy Corbuzier dengan puasa yang disarankan di OCD ini, intermittent fasting, sama seperti yang disampaikan Jimmy Moore dan Jason Fung. Sedangkan kalau yang disampaikan yang puasa yang orang muslim itu ya, yang disampaikan Rasulullah SAW itu ya semuanya, yo body, yo mind dan soul, yo makanannya, yo otaknya, pikirannya, dan juga perkataannya dan seterusnya juga jiwanya kan gitu. Terus ada satu lagi yang menarik ya di sini, bahwa ketika kita itu berpuasa, teman-teman, maka otak kita akan, ketika kita tidak berpuasa nih, kita lagi kalau kita lapar gitu ya, sebenarnya otak kita itu mengirimkan sebuah neurotransmitter dalam sistem pencernaan kita yang mengeluarkan hormon ghrelin. Hormon ghrelin itu membuat kita nafsu untuk makan, jadi pengen makan terus gitu. Terus kemudian kalau sudah begitu, kalau sudah sudah kita makan gitu ya, lalu kemudian kita kenyang nih. Nah, otak kita akan mengeluarkan mengeluarkan neurotransmitter yang membuat sistem pencernaan kita mengeluarkan hormon namanya leptin. Nah, hormon leptin ini yang akan menekan kerja hormon ghrelin sehingga kita merasa sudah cukup kenyang gitu. Sehingga proses ini, pengeluaran hormon ghrelin dan leptin ini proses alamiah dan akan sangat terbantu regulasinya ketika kita berpuasa. Kira-kira begitu. Jadi ini menarik sekali bukunya, dan kalau gambarannya dengan buku yang lain, misalnya ini di The Psychology of Money, bicara tentang angka cukup. Ini juga bicara tentang angka cukup. Makan secukupnya. Seperti kata Rasulullah SAW ya, makan secukupnya.
Perut kita ini dibagi 3, ada makanan, ada air, ada udara. Makan secukupnya. Makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, gitu. Teman-teman yang pengen baca ini bagus ini, silahkan teman-teman bisa cari bukunya. Ini saya juga bukunya beli bekas kok, ya. Beli bekas, nggak harus yang baru banyak. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.